Baik teman-teman, di video kali ini kita akan coba membahas mengenai stock valuation atau penilaian harga lembar saham. Nah, di sini kita baca soalnya terlebih dahulu. Jadi ada satu perusahaan namanya Stanyes, kemudian dia punya dividen payout ratio sebesar 60% dan merencana mempertahankan presentasi tersebut selama beberapa tahun ke depan. Stanyes berusaha memenuhi ROE sebesar 20% pada tahun 2018, membagikan dividen sebesar 110 per lembar saham, dan sebagai investor, kita merencana mempertahankan kepemilikan saham selama beberapa tahun berikutnya. Nah, sebagai perusahaan jasa konsultasi, Stanyes memiliki beta sebesar 1,09. Adapun market premium rate atau MRP market rate premium adalah sebesar 1,45%. Kemudian kita ditanya berapa nilai saham Stanyes saat ini, kemudian kalau diperdagangkan sebesar 9875, apakah keputusan Anda? Oke. Nah, kita akan coba mengerjakan satu-satu. Nah, kalau secara garis besar itu kan penilaian saham ada dua. Jadi ada yang namanya dia menggunakan dividen discounted model. Nah, nanti kemudian yang satunya lagi adalah menggunakan PER atau price to earning ratio. Nah, kapan sih kita menggunakan rumus ini? Jadi kalau menggunakan dividen discounted model, harus ada data-data sebagai berikut. Harus ada data-data pertama di sini. Kalau kita lihat, harus ada ROE, harus ada retention ratio, kemudian ada rate of growth dividend. Nah, ini nih rumus dividen discounted model. Dividen pada tahun pertama ditambah 1 plus dividen growth rate. Dividen growth rate dapatnya dari sini. Kemudian stockholder required rate of return juga harus tahu. Terus dikurangi dengan dividen growth rate. Nah, sementara kalau kita pakai metode PER, yang digunakan itu adalah price atau harga saham, kemudian nanti dibagi dengan earning ratio-nya. Dengan earning-nya. Nah, di sini harga sahamnya belum ada, jadi kita belum bisa pakai metode PER. Nah, maka kita memutuskan menggunakan metode dividen discounted model. Oke, bagaimana pengerjaan metode ini? Nah, maka kita lihat dulu di sini. Di sini kan rumusnya adalah dividen discounted model dapat dicari dengan mencari dividen in year atau pembayaran dividen tahun ini. Nah, berapa kalau kita lihat di sini adalah 110 per lembar saham. Ini 110 per lembar saham. Oke, kemudian 1 plus dividen growth rate. Nah, dividen growth rate tadi kalau kita baca belum ada. Ini belum ada. Kemudian stockholder required rate of return juga belum ada. Dividen growth rate juga belum ada. Tugas kita pertama adalah mencari yang belum ada ini. Dividen growth rate. Terus stockholder required rate of return. Oke. Kita coba dulu. Nah, kalau kita buka buku suplemen, itu rumus dari rate of growth dividend adalah 1 minus dividen payout ratio. Nah, tadi ada kan dividen payout ratio. Kalau kita pindahin ke sini, nah, dividen payout ratio-nya adalah 60%. Kemudian rate of return on equity ROE ada 20%. Berarti rate of growth dividennya kita bisa cari. Oke. Pertama, 1 minus dividen payout ratio. 1 minus 60%. Berarti 40%. Dikali dengan rate of return 20%. Maka kalau kita kali, hasilnya adalah ini D66 40%. Dikalikan dengan 20%, dapatlah 8%.
Nah, dari situlah dapat G atau rate of growth dividend. Kemudian, langkah kedua setelah kita mendapatkan dividend growth rate, yang selanjutnya kita cari adalah stockholder required rate of return. Nah, stockholder required rate of return itu bisa disamakan dengan CAPM. Oke. Nah, tapi di sini bagaimana sih cara menghitungnya? Ingat bahwa CAPM itu ada 3 komponen, ya kan? Nah, apa aja komponennya? Yang pertama, kita mencari market rate risk free rate, pokoknya gitulah. Jadi tingkat bunga kalau misalnya kita berinvestasi di investasi yang aman, yang tidak ada risiko, misalnya di obligasi pemerintah, deposito, dan sebagainya. Ditambah dengan beta dikali dengan MRP atau market rate premium. Nah, yang perlu dicari adalah di sini market rate risk free. Nah, kalau kita lihat pembahasan IMSI, market rate risk free itu diambil dari TTM yang 10 tahun. Nah, harga yang hari ini, kenapa nggak yang yesterday? Karena kan yang yesterday itu udah berlalu, berarti nggak relevan dengan keputusan saat ini. Maka kita lihat yang today. Nah, terus kenapa sih yang 10 tahun? Ini katanya merupakan rule of thumb atau perjanjian bahwa satu obligasi pemerintah itu jangka waktunya 10 tahun. Maka kita gunakan angka 10 tahun. Nah, baru kita lihat berapa yieldnya. Yieldnya adalah 7,5772. Nah, 7,5772 ini yang kita masukin ke market rate risk free market risk free rate. Oke, berapa? Berarti kan 7,5772%, terus ditambah dengan beta. Nah, betanya lihat di soal 1,09 dikali dengan MRP 1,45%. Tadi ya. Nah, ini nih. Betanya 1,09, market premiumnya 1,45%. Berarti di sini 1,09 kali 1,45%. Nah, di sini kan angkanya masih 0, kita ubah dalam persen. 9,16%. Oke, terus kita cari berapa sih value of common stock. Maka value of common stock adalah ini di sini dividen in year 0 berarti 110 ditambah 1 plus dividen growth rate tadi kalau kita cari di bawah 8% dibagi, nah ini berarti harus dalam kurung. Sebenarnya nggak dalam kurung nggak apa-apa sih. Nah, di ininya berarti 9,16% kurangi dengan 8%. Dapatlah angka 10.261,73. Barulah kita bandingin. Berarti kan yang A udah terjawab nih, 10.261,73. Nah, kemudian yang B ditanya saat ini saham Stanyes diperdagangkan sebesar 9875. Sebagai investor, apa keputusan investasi yang Anda buat? Nah, kita lihat di sini harganya cuma 9875, sementara kalau kita menghargai, harganya adalah 10.261. Maka investasi ini murah, tergolong murah. Maka kita beli. Keputusannya adalah membeli investasi dari saham Stanyes. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan dari
kasus stock valuation. Kiranya video yang diberikan boleh menambah semangat teman-teman dalam belajar. Terima kasih.